Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia pembelajaran digital, multimedia interaktif menjadi kunci utama dalam memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan juga menarik. Nah, setelah kita mempelajari berbagai jenis dan juga model-model pengembangan multimedia pembelajaran, kini saatnya kita memahami langkah pertama yang krusial atau yang sangat penting, yakni merancang desain multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kegiatan merancang sebuah program MPI ini mirip dengan ketika kita ingin merancang sebuah rumah impian. Hal ini melibatkan penataan ide-ide menjadi rencana yang konkret yang membantu proses pengembangan. Desain tidak hanya tentang estetika, tetapi juga menyusun struktur yang memastikan materi-materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan jelas serta lebih efektif. Merancang program MPI sama dengan kegiatan mendesain, yakni membuat gambaran program MPI yang seperti apa yang akan kita buat. Nah, dalam tahapan merancang ini atau desain, terdapat dokumen pengembangan yang merupakan perwujudan dari desain itu sendiri. Di antaranya, yakni melakukan analisis kebutuhan, menyusun GBIPM atau garis besar isi program media, kemudian membuat flowchart dan juga storyboard. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan pada tahap perancangan adalah analisis kebutuhan. Dalam tahap perancangan, kita mengembangkan dokumen pengembangan yang berfungsi sebagai panduan utama. Ini meliputi analisis kebutuhan untuk memahami gap atau kesenjangan antara kondisi ideal dan juga realitas di lapangan, serta untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang akan kita sasar sebagai pengguna. Analisis kebutuhan ini menjadi dasar yang sangat penting untuk menentukan kedalaman serta cakupan materi yang akan kita kembangkan. Data ini dapat dihimpun melalui berbagai instrumen seperti instrumen angket, pedoman wawancara, ataupun pedoman observasi untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Nah, setelah menganalisis kebutuhan, selanjutnya kita perlu membuat GBIPM atau garis besar isi program media. GBIPM ini membantu kita untuk memastikan bahwa pengembangan program multimedia pembelajaran interaktif dilakukan secara terstruktur dan juga efektif, serta tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Secara umum, komponen GBIPM ini terdiri dari kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, indikator, pokok-pokok atau topik materi, menu, media, evaluasi, referensi. Nah, setelah menyusun GBIPM, selanjutnya kita perlu membuat flowchart dan juga storyboard. Nah, flowchart menjadi alat visual yang penting dalam merancang program MPI. Ini membantu kita untuk mengidentifikasi urutan langkah dan hubungan antar elemen dalam program sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan juga efisien. Nah, sedangkan storyboard dibuat untuk merinci desain program MPI secara lebih mendalam. Ini melibatkan penulisan narasi dan juga visualisasi desain tampilan program, sehingga memudahkan nantinya tahap produksi menggunakan berbagai authoring tools yang tersedia. Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana merancang program multimedia pembelajaran interaktif. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda yang sedang mengembangkan produk multimedia pembelajaran interaktif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.